Bapa, dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu, Engkau urapi kami, berikan hikmat, pengertian, pewahyuan buat kami mengerti kebenaran, sehingga setiap hari kami melangkah dalam kemuliaan. Pada kemuliaan kami bertolak dari iman satu pada iman yang lain, semakin disempurnakan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Sehingga setiap langkah kami menyenangkan hati-Mu, perkataan kami menyenangkan hati-Mu, perbuatan kami mempermuliakan nama-Mu. Kemana kami melangkah, kemana kami pergi, kemana kami melakukan segala sesuatu, Engkau menyertai kami dan nama-Mu dipermuliakan melalui semua tindakan, sikap, dan perbuatan kami. Hari ini, biar roh hikmat wahyu turun di antara kami dan membuat kami mengerti, berjalan di dalam kehendak-Mu, dan semakin memiliki hubungan kedalaman dengan Engkau. Kami mau belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar firman Tuhan. Kita semakin hari, semakin harusnya berjalan dalam ketetapan Tuhan, semakin ngerti isi hati Tuhan. Apalagi kita mulai di awal tahun ini, kita mau melangkah bersama Tuhan, kita melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kita nggak bertindak semau kita sendiri, melakukan segala sesuatu seenak perut kita sendiri. Kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam segala hal. Banyak orang merasa Tuhan menyertai, tapi pada praktek hidupnya benar-benar real, dagingnya yang ngontrol dan mengendalikan. Harusnya kalau kita ini menyerah sepenuhnya di hadapan Kristus, Kristus yang ngontrol dan mengendalikan diri kita. Kita nggak akan bisa dikontrol dan dikendalikan Kristus sampai kita ini menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita akan lihat di Pengkhotbah pasal yang kelima, mulai ayat yang pertama. Jagalah langkahmu. Kalau engkau berjalan ke rumah Allah, gitu, dijaga dengan baik. Kalau kita ini berjalan ke rumah Allah, atau kita sedang menyembah Tuhan, atau kita menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ternyata mendengar firman Tuhan dan melakukannya itu jauh lebih powerful, lebih dahsyat. Mendengar dulu baru kita bisa melakukannya. Kita nggak bisa melakukan segala sesuatu kalau kita nggak mendengar. Makanya mendengar dan tentunya melakukan segala sesuatu yang kita dengar. Karena firman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita dengar firman dan kita lakukan itu jauh lebih baik daripada kita mempersembahkan korban. Dan ternyata korban yang kita persembahkan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa kok persembahan itu yang kita berikan sama Tuhan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Karena kita ini bisa terlibat jadi orang yang agamawi, rajin ibadah ke gereja, pelayanan, jadi hamba Tuhan, jadi donatur di gereja, dan lain sebagainya. Tapi, di sisi lain, di hal-hal yang lain yang orang lain tidak lihat, yang orang lain tidak perhatikan, ternyata yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Alias kita ini melakukan dosa, melakukan pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya kita ini menjadi orang yang penuh kemunafikan dan penuh kepalsuan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Bayangkan Bapak Ibu, bisa datang ke gereja, bisa nyembah Tuhan, tetesan air matanya mengalir, mendengar musik penyembahan, urapannya tebal mengalir. Tapi pulang dari gereja lupa dengan semua yang didengar, dengan semua khotbahnya pendeta, dan ternyata dari hari Senin sampai hari Sabtu melakukan kejahatan. Dan saya temukan banyak pelayan-pelayan Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan, kelihatannya bagus, tapi di belakang hidupnya itu jahat. Berzina, kumpul kebo, najis, kotor, ngomong jahat dan lain sebagainya. Hidupnya tidak jadi berkat. Bapak bisa bayangkan kalau hidupmu seperti itu. Apa yang terjadi? Hidupmu tambah hari tambah ngawur. Hidupmu tambah hari tambah bejat. Hidupmu tambah hari tambah tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Palsu kehidupanmu. Kekristenanmu itu palsu. Kelihatan baik. Bayangkan. Di sisi lain, busuk, jahat. Kelihatan bisa terlibat pelayanan, jadi orang gereja yang nyembah Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ternyata hatinya simpen kepahitan, simpen sakit hati, simpen dendam. Alkitab kan berkata di kitab Matius, kalau engkau mempersembahkan korban, engkau ingat dengan sesamamu
saudaramu baru ribut, baru gegeran dengan istrimu, dengan temanmu, dengan bosmu, dengan siapapun, lagi ada ganjelan dengan orang lain, atau baru berseteru, tinggalkan persembahanmu itu, bereskan hatimu dengan orang itu, baru kamu bisa berdoa, nyembah Tuhan. Itu yang penting. Itu yang lebih penting. Kalau enggak, kehidupan kita ini penuh kepalsuan. Hidup kita ini bohong. Hidup kita ini jahat di hadapan Tuhan. Kita bisa kelihatan baik di luar, pada dasarnya yang di dalam ini busuknya bukan main. Jahatnya bukan main. Itu Tuhan yang tidak berkenan. Makanya sebelum kita ini datang menghampiri Tuhan ke rumah Allah, dijaga dulu langkah kita, jagain hatimu begitu rupa. Jangan sampai kita hanya sekedar datang, hanya melakukan rutinitas agamawi, tapi pada praktek kehidupan kita ini tidak benar di hadapan Tuhan. Mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Dengar firman Tuhan dan lakukan. Daripada kamu datang memberikan korban. Mendengar firman dan melakukannya itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Perhatikan ayat yang kedua. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Hati-hati ngomong, gak boleh sembarangan. Ngomong yang nyakitin, ngomong yang melukai, ngomong yang merendahkan, ngomong yang membuat hatimu terluka dan lain sebagainya. Jangan dilakukan. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Tuhan. Kebanyakan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, kita berondong Tuhan dengan segala macam permohonan. Padahal Alkitab katakan, jangan terburu-buru dengan mulutmu. Janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Kenapa kok Tuhan ngajarin seperti ini? Kita diajarin untuk nyembah Tuhan daripada sekedar ngomong segala macam. Memang kita harus ungkapkan semua kejadian yang kita alami itu di hadapan Tuhan. Kita cerita sama Tuhan. Kita cerita sama orang lain malah jadi gosip, malah jadi hal yang buruk, hal yang jelek. Justru kita harus berkata-kata yang lebih baik, ngomong yang lebih baik. Kita datang kepada Tuhan pingin kenal Tuhan. Saya udah ajarin berkali-kali, kalau engkau datang kepada Tuhan pingin kenal Tuhan, alami Tuhan, sembah Tuhan, perkataanmu hanya sedikit saja, nyembah Tuhan jauh lebih baik. Apalagi ngomong sembarangan sembrono, itu malah berdosa. Coba perhatikan. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Orang mimpi itu biasanya kalau banyak kesibukan, biasanya ke bawah mimpi-mimpi. Apalagi kalau mimpinya itu mimpi yang tidak benar itu. Demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Banyak kan ngomong sia-sia, ngomong sembrono, itu biasanya malah membuktikan bahwa kita ini nggak ada pengendalian diri. Kalau banyak ngomong biasanya malah banyak bikin kesalahan. Jaga. Sekarang datang kepada Tuhan itu seperti Maria, dengerin apa yang Tuhan mau. Selama ini kita berdoa hanya minta, mohon, minta diberkati, minta dipulihkan, minta dijawab doanya, minta dipromosi, minta umur panjang dan lain sebagainya. Sekarang datang sama Tuhan, pengen dengerin suara Tuhan. Tuhan, Engkau mau apa sih dalam hidupku? Engkau sebenarnya pingin apa dari setiap apa yang aku kerjakan dan lakukan setiap hari? Apa sih sebenarnya tujuan hidupku nih? Sebenarnya apa yang Engkau mau? Kita mesti pengen tanya Tuhan. Dan senangin hati Tuhan dengan sikap tindakan kita. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menapainya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepati nazar. Kalau engkau berjanji sama Tuhan atau bernazar sama Tuhan, genapi. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak menapatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilap. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu yang merusak pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Penting sekali. Karena dari setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ini suatu hari akan dihakimi. Sekarang kita cek nih, perkataan kita ini lebih banyak membangun atau merendahkan orang. Lebih banyak menyakitin atau lebih banyak melukai orang lain. Harusnya semakin hari perkataan kita ini semakin sesuai dengan firman, berjalan dalam ketetapan Tuhan. Semakin menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa, tambah hari hidupmu semakin diberkatin Tuhan. Semakin berjalan dalam kekudusan, semakin berjalan dalam kebenaran. Hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam bersikap. Sekarang kita ini mau jadi orang yang belajar berkenan di hadapan Tuhan. Dari semua yang kita lakukan, yang kita perbuat. Kalau kita mau cari Tuhan, kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Beberapa hari yang lalu kita udah bahas itu. Jangan
Di sisi lain kamu datang ibadah, tapi di sisi lain berbuat jahat, berbuat busuk. Mulutmu, sikapmu, kelakuanmu busuk, bejat, dan jahat. Belajar nyenengin hati Tuhan. Belajar hidup dalam kebenaran. Belajar hidup takut akan Tuhan. Berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Hidup dalam kebenaran semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Harusnya kehidupan kita kan berubah. Makanya orang-orang dunia itu kan melihat karakter kita, sikap kita, tindakan kita ini sebenarnya setelah ikut Tuhan ada perubahan nggak sih? Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan ini sebenarnya sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak? Yang tahu kan kita. Yang ngerti apa yang kita perbuat yang menyenangkan hati Tuhan atau tidak itu kan diri kita sendiri. Makanya saya berdoa Bapak Ibu, engkau yang rajin dengar firman ini harusnya berubah. Nanti orang di sekitarmu yang belum kenal Tuhan atau orang-orang di sekitarmu yang sikapnya buruk, kelakuannya jelek itu berubah. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi dalam hidupmu. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan memanifestasikan kuasanya, karakternya, kelakuannya, sikapnya melalui kehidupan kita. Makanya kalau kita datang sama Tuhan, beresin hati dulu. Tuhan itu begitu kudus, begitu suci. Kita sendiri tinggal di bumi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Makanya setiap hari kan kita perlu koreksi hati, koreksi diri. Kalau didapatin sesuatu yang tidak benar, ya kita bereskan itu di hadapan Tuhan. Kita minta darahnya menguduskan, kita minta darahnya menyucikan. Setiap hari kita ini selalu banyak kekurangan. Kita sering bikin kesalahan kok, kita sering bikin dosa. Saya apalagi banyak kelemahannya. Makanya setiap hari sebelum tidur, setelah bangun tidur, saya nyerahkan sepenuhnya sama Tuhan. Biar sepanjang hari dijagain, tidak jatuh dalam dosa, hidup dalam kekudusan, hidup jadi berkat bagi banyak orang, menguatkan orang, hidup dipakai untuk memulihkan orang, dan lain sebagainya. Kita tuh harus benar-benar bergantung sama Tuhan loh dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga tindakan kita itu hati-hati sekali. Jangan sampai, apalagi yang pelayan-pelayan Tuhan ya, di sisi lain melayani Tuhan, tapi di sisi lain melakukan kejahatan yang busuk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau ikut Tuhan, real kehidupanmu harus menyenangkan hati Tuhan. Real kehidupanmu harus mempermuliakan nama Tuhan. Semakin hari, semakin kau hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin mempermuliakan. Dan Tuhan ditinggikan melalui sikap, tindakan, dan perbuatan. Orang dunia selalu ingin melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat ini sebenarnya benar-benar jadi orang Kristen sejati apa enggak. Makanya dimulai kan dari dalam diri kita. Dari hati kita, Tuhan itu selalu beresinnya di hati kita. Di hati kita ini yang tahu diri kita dengan Tuhan. Makanya selalu belajar koreksi diri. Tuhan itu kalau memulihkan dari dalam dulu. Kalau engkau ingin melihat pemulihan dari keluargamu, dari suamimu, dari istrimu, dari anak-anakmu, engkau sendiri yang harus memulai berubah. Jangan menuntut orang lain berubah, tapi engkau harus menyerahkan hatimu sepenuhnya di Tuhan. Kalau hatimu diubah Tuhan, hatimu lembut, hatimu mau dibentuk, hatimu mau ngikutin apa yang Tuhan mau, nanti orang di sekitar akan melihat, oh ya loh, real loh, dia itu berubah. Real loh, dia itu jadi berkat. Real loh, mulutnya itu memberkati bagi banyak orang dan lain sebagainya. Dan orang akan ngelihat dari apa yang kita lakukan hari-hari. Sebenarnya hidup kita mempermuliakan Tuhan apa tidak. Dan saya berdoa, mulai hari ini hidupmu semakin hari semakin didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam segala hal. Apa yang kita pelajarin ini harus kita lakukan. Jangan sampai kita memiliki dua karakter yang berbeda. Di sisi lain kelihatan, wow pelayanan hebat, nyanyi hebat, jadi worship leader hebat, kelihatan di mimbar hebat. Tapi kehidupan hari-harimu remuk bawa belur. Hidupmu dengan suamimu, hidupmu dengan anak-anakmu, hidupmu dengan orang lain, selalu bermusuhan, selalu gegeran, selalu berantem, hidup dalam kenajisan, hidup dalam perzinahan, dan lain sebagainya. Nah kalau sudah seperti itu kan, engkau meski beresin dulu loh. Kalau enggak nanti bagaimana engkau menghadap Tuhan? Bagaimana engkau ingin diurapin Tuhan? Bagaimana engkau ingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan? Sedangkan di sisi lain engkau melakukan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Belajar terus, koreksi hatimu dan terus diubah Tuhan. Minta Roh Kudus campur tangan, minta Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu dengerin firman yang saya sampaikan itu setiap hari, harusnya kan merubah yang di dalam hidupmu. Harusnya engkau semakin mengerti kebenaran, ngerti prinsip kerajaan Allah, melakukan apa yang Tuhan mau dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Semakin ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu. Engkau rajin mendengarkan firman dan engkau harus melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga hidupmu itu disreal menjadi manifestasi kuasa Tuhan bekerja. Tuhan itu mau pakai hidup kita untuk memanifestasikan kuasanya di muka bumi ini. Tuhan butuh
penundukan diri. Tuhan butuh kesetiaan kita. Tuhan butuh penyerahan kita. Supaya apa? Dia manifestasinya semakin hari semakin powerful. Makanya yang diurusin selalu hati. Nah, apa yang kita pelajarin tadi? Dari firman ini kan selalu berbicara bahwa ini selalu membereskan yang di dalam kita. Kalau hati kita beres, mulut kita beres, pikiran kita beres, tindakan kita juga beres. Tapi coba, kalau hari ini masih banyak ngalami problem, masalah itu, beresin hatimu dulu dengan Tuhan. Beresi hubunganmu dengan Tuhan. Datang sama Tuhan. Miliki kemurnian hati, miliki ketulusan. Jalan terus sama Tuhan. Dalam setiap harinya engkau libatkan Tuhan. Tuhan, aku mau engkau campur tangan dari setiap perbuatan, pekerjaan, bisnis dan usahaku. Nanti lihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Saya melihat banyak orang disertain Tuhan, dipulihkan Tuhan, dijamah Tuhan. Dan mereka menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan yang powerful dan dahsyat. Saya berdoa apa yang hari ini kita pelajari ini benar-benar membuat mata hatimu dibukakan. Ternyata kehidupan kita ini yang terpenting yang di dalam inilah. Makanya percuma kan kita menghampirin Tuhan, tapi di sisi lain kita berbuat jahat. Percuma, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau menghadap Tuhan, kita minta darahnya menguduskan, darahnya menyucikan, sehingga kita dilayakkan. Semakin hari kalau engkau membangun hubungan seperti itu, hatimu tuh semakin benar. Ketika engkau melihat orang lain berkelakuan buruk, sikap orang lain yang jelek, atau pasangan hidupmu yang kelakuannya buruk, engkau bisa loh menempatkan hatimu dengan tepat. Engkau nggak terpancing marah, engkau simpan sakit hati, engkau bisa mengendalikan diri, engkau bisa menguasai diri dengan baik. Yang paling penting, engkau harus mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Semakin dewasa. Orang yang dewasa itu bisa mengendalikan diri, bisa memilih dan memutuskan segala sesuatu dengan tepat. Seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Tapi kalau engkau ini masih belum bisa memutuskan, masih gampang bimbang, ragu, cemas. Karena apa? Engkau belum ngerti apa yang Tuhan mau. Kalau kita kenal Tuhan, hidup kita akan damai, tenang kok. Makanya ini mulut dijaga. Kalau hatimu dijaga, dicerahkan sama Tuhan. Alkitab katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan dan sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Jaga dengan baik, dari situ nanti akan memancar kehidupan. Harusnya yang memancar dalam kehidupan kita itu kemuliaan Tuhan, terang Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Orang bisa menikmatin itu melalui kehidupan kita, melalui karakter kita, melalui sikap kita. Saya selalu ngomong ini karena ini penting sekali akan memberikan hidup kita ini dampak bagi banyak orang. Kalau enggak, kita bisa datang minggu ke gereja, rajin ibadah, rajin pelayanan, tapi hidup kita jadi batu sandungan. Bapak bisa bayangkan, ketika engkau terlibat pelayanan, tapi hubunganmu dengan istrimu tidak baik, anak-anakmu liar, berantakan. Bagaimana kita bisa ngajarin orang lain untuk hidup takut akan Tuhan, sedangkan anak kita rusak, keluarga kita berantakan, dan lain sebagainya. Nah, kita kan harus hidup dalam kebenaran. Kita kan harus hidup benar-benar menghidupin firman. Bagaimana di sisi lain kita mengajarin orang tapi hidup kita sendiri kacau, ruwet dan berantakan. Kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari, semakin hidup didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Dengerin baik-baik ya. Kita tuh perlu setiap hari datang sama Tuhan. Menyerahkan hati kita. Tuhan, ini lu hatiku. Tuhan, lihat sampai kedalaman batinku. Kalau kau dapatin semua kejahatan, bereskan. Selama kita pakai tubuh daging ini, kita masih punya kelemahan. Saya banyak kelemahan. Masih banyak sekali lah kelemahan saya. Setiap hari saya serahkan sama Tuhan. Saya serahkan, semakin saya menyerah sama Tuhan, semakin Tuhan ubahkan. Semakin Tuhan bawa terus mengalami breakthrough, mengalami terobosan, semakin diperbaiki. Dan kita harus belajar untuk merubah segala sesuatu. Jangan kalau udah tahu salah ya kita nikmatin. Apalagi udah orang ngomong, memang aku adanya begini kok, memang aku seperti ini kok, kamu gak terima. Itu sebenarnya orang egois. Orang seperti itu sebenarnya orang yang keras kepala, hatinya gak mau berubah. Kita meski melihat ya, orang di sekitar kita itu diberkati melalui hidup kita apa enggak? Itu dampaknya itu akan kelihatan. Kalau kita menghidupin firman, dampaknya itu orang di sekitar kita itu pasti akan menikmati Tuhan melalui kehidupan kita. Makanya mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Dengar firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita dengar firman, kita lakukan. Hari ini kok gagal melakukan firman, besok lakukan lagi. Hari ini gagal, lakukan lagi. Hidupin firman, berjalan dalam firman setiap hari. Semakin kita berjalan dalam firman, semakin kita menikmati hadirat Tuhan, semakin hidup kita diubahkan. Semakin menjadi berkat bagi banyak orang.
Dan saya berdoa, semakin hidupmu mengalami pemulihan. Dan orang-orang yang struggle hari ini, mulai beresin hatimu dan jalan sama Tuhan. Nempel sama Tuhan, hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Saya percaya di tahun 2024 ini, banyak orang akan mengalami pemulihan. Banyak orang akan mengalami sesuatu yang ilahi, dikoneksikan dengan orang-orang secara ilahi, dan orang itu dipakai Tuhan untuk mempromosi dan meninggikan. Saya percaya apa yang Tuhan janjikan pasti dikenapi. Bagian kita ngikutin apa yang Tuhan mau. Amin. Saya berdoa, ini firman sangat sederhana sekali, kita belajar dan kita mau praktekkan. Hidup kita akan jadi berkat. Jaga mulutmu, jaga lidahmu, jaga hatimu dengan baik. Lebih baik kita ini banyak ngomong. Kalau kita banyak ngomong, lebih banyak kesalahan. Saya sering kali banyak salah ngomong. Saya akuin saya ini banyak kadang salah ngomong dan lain sebagainya. Sering nyakitin, kadang kata-kata saya itu terlalu tajam dan lain sebagainya. Saya harus banyak berubah. Saya selalu minta Tuhan, ubahkan hatiku seperti hatimu, seperti yang kau mau. Buat aku semakin menjadi serupa segambar dengan aku. Banyak kelemahan Tuhan. Saya ingin diubahkan terus hari demi hari. Saya percaya Bapak Ibu juga ingin diubahkan. Menjadi orang yang semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Karena di ujung apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, suatu hari kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan kita ingin didapati menjadi orang yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya berdoa, tangan Tuhan memimpin langkahmu setiap hari. Dan kau semakin berjalan dalam kekudusan kesucian. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, menjadi kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa. Mau berdoa, setiap orang rajin mendengar firman-Mu ini, yang hamba-Mu sampaikan, Tuhan berkati, promosi, tinggikan, ngalami breakthrough, ngalami pemulihan. Berkati juga setiap orang yang sedang mengalami sakit, kelemahan tubuh, bilur Yesus, solidarius, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami merindukan Kau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mujizat, bahkan Kau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Kau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. Then I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit. Walking in Your love.
shekono motapeku naraba shekene mende pekiono motopokur. Aku berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ike robo bono mo shande biko no mo papi pepe remente pekia nama. Ike rebeko nama teke peshento ko nama derene. Inana nama sini miana mo. Ini miana mo se. Ini mikiana mo.
dalam nama Yesus. Sekarang lihat saja, menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat dan pengagungan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healed in Jesus name. Aku berkata semua benjolan, tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya. Oleh darah Yesus, oleh pilur Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan, dengarkan aku setan. Engkau tidak punya hak apa-apa. Tubuhnya adalah bait Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus. Semua benjolan atau apapun, daging tubuh atau apapun, aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya. Tuhan, Kau lakukan sesuatu yang ilahi dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi, Tuhan sendiri yang ubahkan, Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berperkara
Biarlah Tuhan yang beracara. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Maka rapa shekene ini miana dalam sini miana bo sebadia. Kesembuhan dari tempat ini menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa urapan itu sedang kerja. Allah sedang melakukan sesuatu yang ilahi. Allah sedang bekerja secara ilahi. In Jesus name, in Jesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, belas kasihan-Mu Kau nyatakan. Perpanjang umurnya untuk bisa mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dengerin baik-baik, sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman. Tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan. Benar gak? Benar? Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadirat-Nya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita. Setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadirat-Nya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan. Diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau di dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pengen tiba-tiba berubah ke dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just want to praise you and lift. Tutup matamu. My hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I
matanya. Waktu kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi, ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Bener kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Tak ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan. Kau saja
pengagungan buat Raja kami yang mahmur. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng.